topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore sahabat Purnama Sidi dan Sobat Citra dan pemirsa YouTube Lintas Topik. Iya, dan tentunya kita hadir kembali di Lintas Topik hari ini bersama saya dan Dea ya, Riki Bibisa dan Dea, dan tentunya kita akan mengawal ya, tapi pembukaan aja ya Dea ya. Nanti benar. sudah siap nih Ida Agus yang akan mengawal Lintas Topik kita hari ini. Dan spesial banget Dea, ini hari ini ada kepala desa. Kepala desa ya, benar Iya, ya? benar-benar. Yang terkenal. Riki kan juga sering banget tuh baca beritanya ya, seputar Desa Tolonombo ya. Dan ini sudah langsung dihadirkan. Datang di Lintas Topik ada ya. siapa Dea nih? Ya, bersama dengan Bapak Badarudin. Iya, luar biasa Beliau banget. adalah kades di salah satu desa di Sapuran ya, di Talun Ombo. Dan luar biasa sekali, desa ini merupakan salah satu desa yang banyak sekali inovasinya, Riki. Iya, kemarin yang booming itu ya, yang apa namanya, sampah diubah jadi BBM tuh. Benar. Bisa tuh ya. BBM tuh bisa dibikin dari sampah ternyata ya. Oke, bakal menarik banget pokoknya. Nanti kita ikuti terus ya untuk Sobat Citra, sahabat Purnamasi dan seluruh pemirsa YouTube ya di Lintas Topik. Topik. Dan tentunya kita langsung aja serahkan ke Ida Agus ya Dia ya. Monggo Mas Agus. Halo, selamat siang, Bro. Ya, selamat siang, Mas. Wah, hari ini tamu kita luar biasa ya, Kepala Desa Muda dari Talonombo, Kecamatan Sapuran. Iya, betul. Yang sudah berhasil merubah desanya dari yang kayak gitu kita tahu sekarang sudah luar biasa, dan nampaknya hari-hari terakhir banyak kunjungan dari masyarakat ya. Iya. Oke, tapi kita belum perkenalkan ya, tamu saya ini namanya Mas Badarudin. Beliau itu kepala desa di Talonombo, Kecamatan Sapuran. Dimana kalau kita ingat zaman Covid dulu, beliau pernah menyediakan lahan untuk pemakaman. Nah, aku ingin tahu lahannya ada yang pakai? Untuk ketersediaan lahan untuk pemakaman COVID itu waktu itu ada yang mau dimakamkan di situ dari Yogyakarta. Oke. Namun setelah dipertimbangkan oleh ahli waris dan keluarga, mereka tidak jadi. Oh gitu. Tapi sekarang berarti masih utuh lahan itu. Masih Rencana mau dipakai apa? Ya, belum ada rencana. Oke, itu masih pemikiran ya. Tapi kalau saya bicara dengan kades muda yang satu ini, memang out of the box banget ide-idenya. Siapa sangka di desa Talonombo ada kolam renangnya. Betul, sekarang ada kolam renang ya? Iya, Itu ada kolam anak-anak ya. renang baru kita buat ini untuk menumbuhkan generasi muda atlet dari desa untuk Indonesia. Oke, nah gagasannya tuh Indonesia banget, dari lokal, dari desa ke Indonesia. Kita mulai dengan hal-hal lebih terstruktur. Betul sekali. Berapa tahun jadi kades? Alhamdulillah jalan 6 tahun ini. 6 tahun, artinya masih 3 tahun ya? 2 tahun lagi. Oh, 2 tahunnya perpanjangan ini. 2 tahun lagi. Piye rasanya 6 tahun jadi kades? Ya, suka dan dukanya itu adalah. Sukanya ketika kita bisa membuat program, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara luas, itu adalah suatu kebanggaan, kesenangan diri, kepuasan diri. Namun susahnya ya, kades itu kerjanya hampir 24 jam Iya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kan menjadi jujukan warga kan, bapaknya warga desa gitu kan. Betul. 6 tahun jadi kades, apa yang sudah dilakukan? Yang sudah kami lakukan di Talonombo ini, kami membangun jalan-jalan usaha tani yang tadinya masyarakat jalan ke persawahan itu dengan tanah yang teras sering, kita permudahkan dengan luasan 1,5 meter ini untuk akses sepeda motor ke lahan pertanian untuk memudahkan para petani ke sawah. Itu berapa tahun anggaran? Itu kita setiap tahunnya ada terus untuk pembangunan ke situ. Udah mengcover semua atau udah capaiannya berapa? Kalau semuanya belum, tapi sudah ada 13 titik yang sudah kita bangun. Dari jalan berapa tani. kira-kira? Kira-kira ada sekitar 20-an. Oh, masih udah lebih banyak yang dibangun ya? Harapan kami nanti terbangun semua akses jalan ke pertanian. Saya mengenal begini, Desa Talonombo itu beberapa tahun yang lalu kan dikenal dengan Desa Batik ya, pertama di Wonosobo. betul sekali. Apa kabar Batik Watu Malang sih, Talonombo? Ya, Batik Talonombo sekarang senantiasa berinovasi. Kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik swasta, universitas dan sebagainya, untuk ikut serta memikirkan bagaimana batik berkontribusi, batik bisa diminati oleh masyarakat luas dengan cara mendesain baru dengan motif yang baru, dan tentunya motif ini agar menarik untuk kalangan anak muda. Kalau dulu kan batik Talonombo dikenal dengan motif
daun karika sama Karika ada ini daun albasia, purwajem. Ya kayak gitu ya. Sekarang ada perubahan tren. Ada juga, kita mengikuti perkembangan zaman dan permintaan konsumen. Berapa banyak sih mereka-mereka yang terlibat? Dulu kan cukup lumayan banyak. Dulu masa itu masih banyak sebelum adanya COVID, tapi setelah pasca pandemi COVID ini berdampak besar sekali karena usaha tekstil ini tidak begitu diminati dan bukan suatu kebutuhan asas. Kenapa tidak begitu diminati? Ya karena faktor itu masa COVID itu orang kan tidak berpikir untuk membeli tekstil pakaian. Waktu COVID ya. Hanya memikirkan bagaimana kita bisa bertahan hidup, menjaga kesehatan dan sebagainya. Tapi setelah pasca COVID ini kita merevitalisasi batik Talonombo bersama teman-teman universitas dari UNES dan sebagainya, kita terus berkembang berinovasi. Sekarang berarti motif-motif yang dikembangkan sudah jauh lebih beragam. Lebih beragam. Pasarannya gimana? Dulu kan terkenal mahal juga. Kita sudah ajak ini dengan melakukan adanya pelatihan-pelatihan baik dari desa dan juga ikut instansi dinas untuk memberikan pengalaman dan kemahiran dalam mencanting batik ini agar biaya produksi bisa ditekan. Oh gitu. Warga berapa sih untuk Talonombo? Saat ini ada 17 orang yang pengrajin batik. 17 orang pengrajin batik. Warga desanya. Nah, kita nanti mungkin bisa tahu arah kebijakannya yang jenengan ambil dengan warga desa maupun dusun berapa? Warga maksudnya gimana? Penduduknya berapa sih? Oh, jumlah kakak kita ada 730 kakak, ada 2.300 jiwa. Dari 2 dusun itu? Iya, betul. Kalau tidak salah Peniron sama Talonombonya. Oh, kerajaannya Talonombo. Iya, betul. Mayoritas untuk warga apa aja profesinya? Masyarakat pada umumnya kita adalah buruh tani karena kepemilikan aset tanah itu di bawah rata-rata 2.500 meter. Masih kecil ya? Kecil. Nah, Mas Badar, ketika jenengan jadi kades, apa yang terlintas saat pertama untuk membuat sebuah terobosan-terobosan kebijakan biar tidak sama dengan kades sebelumnya? Iya. Pada masa itu setelah saya dilantik, saya berkomunikasi dengan teman-teman perangkat, BPD dan lembaga RT RW. Kita sampaikan apa yang dulu sudah diprogramkan dan belum diselesaikan apa. Memang sekiranya perlu kita selesaikan, ayo kita selesaikan bersama demi membangun sebuah desa. Kita libatkan juga mantan-mantan kepala desa yang dulu. Yang pertama kita bangun akses jalan usaha tani, irigasi karena mayoritas masyarakat kita adalah buruh tani dan petani ini untuk membantu kemudahan kepada masyarakat luas. Gitu. Kalau dikatakan akses dari ibu kota kecamatan Sapuran jauh sekali enggak sebetulnya kan? Sebetulnya kita enggak jauh, hanya 3,5 km dari cuman Sapuran. Akses jalannya saat itu mungkin agak agak sulit, tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus. Nah, setelah jenengan melakukan mapping potensi maupun mapping persoalan yang ada di situ, apa yang dilakukan pertama kali saat itu? Yang kita lakukan adalah membangun itu jalan-jalan usaha tani karena kita sektor selain itu kita ada membangun sebuah monumental bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yaitu Joglo Soekarno yang satu-satunya ada di Indonesia, ada di Talonombo. Ini kemarin diresmikan oleh Kepala BPIP Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi. Oh gitu. Joglo Soekarno, bisa diceritakan lebih detail itu Joglo Soekarno. Kenapa tertarik membuat Joglo Soekarno, terus manfaatnya apa sih bikin joglo-joglo kayak gitu? Oh iya, kita membangun Joglo Soekarno ini adalah bentuk penghormatan kita kepada pahlawan, di mana pahlawan bangsa hari ini sudah memberikan kontribusinya, nyawa, harta dan benda untuk bangsa sehingga hari ini kita menikmati kemerdekaan seperti ini berkat para pahlawan. Di Joglo Soekarno ini ada lahan 2,6 hektar yang sedang kita kembangkan menjadi agroeduwisata. Agroeduwisata, artinya itu menjadi sasaran kegiatan ya semacam kayak wisata pendidikan ya? Iya, tepat sekali, ini ada wisata pendidikan. Di lokasi tersebut kita bangun kandang kambing komunal, terus sarana pertanian, ada penanaman pisang Cavendish yang hari ini pisang Cavendish itu bagus dibuat sale, dibuat keripik, dan tentunya kalau skala besar bisa menjadi bubur sereal bayi. Oh gitu.
Berapa yang sudah dibudidayakan dari pisang Cavendish itu? Awal mula ada 310 pohon dan kita bagikan ke masyarakat. Ini sudah mulai berkembang dan siapapun yang mau berminat untuk menanam bibit pisang Cavendish ini bisa saya beri secara gratis untuk penyebaran lebih banyak lagi. Nah, tentang tadi adanya Joglo Soekarno. Dijelaskan selama berapa tahun? Joglo Soekarno pembangunannya di awal tahun 2022 dan diresmikan di tanggal 18 November tahun 2022. Apa yang dijual di situ selain agro edu itu? Agro edu wisata ya selain itu adalah Joglo Soekarno itu menjadi pusat penelitian dan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan kepada generasi muda-mudi. Metodenya yang dipakai seperti apa? Metodenya kita ada foto, terus keterangan-keterangan kita sampaikan ke anak-anak tersebut. Kalau gitu di setiap kelas saja ada, ngapain jauh-jauh ke Talonombo? Ya, tapi kan enggak begitu. Kalau di kelas kan hanya terbatas, tapi kalau di Talonombo itu banyak hal. Tidak hanya ada kandang komunal, tidak hanya ada Joglo Soekarno, kita juga menawarkan permainan-permainan tradisional, mengolah hasil produk bumi kita olah menjadi berbagai macam, bisa membatik dan ada wahana bermain kolam renang juga untuk mencetak atlet dari desa untuk Indonesia. Itu tersentral ya di komplek, komplek Joglo Soekarno itu ya. Betul. Terus ketersediaan dari SDM-nya seperti apa? SDM kita siapkan teman-teman muda-mudi dan juga lembaga desa untuk bergabung ikut serta memikirkan bagaimana kemajuan sebuah desa, kemanfaatannya dan pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Oh gitu. Saya kok melihat di beberapa sosmed ini Kades yang agak aktif juga sih dengan sosmed ya. Ini menjadi sebuah role model bisa jadikan seperti itu. Ada beberapa kegiatan yang nampaknya menggandeng perguruan tinggi. Kemarin juga kayaknya agak ramai juga gitu. Apa itu Mas? Ya kemarin yang terbaru ini kita bersama Universitas Sains Al-Quran melalui PPK Ormawa mengikuti lomba abdi daya di Bali. Ini untuk mengangkat UMKM. Oh yang juara 2 itu? Berarti kerjasama dengan Talonombo. Apa yang diangkat apa? Yang kita angkat ada batik dan juga tas anyaman. Kebetulan tas anyaman ini juga dengan harga yang murah, model yang bagus. Ini menarik di tengah-tengah masyarakat. Itu mentor dari mana? Mentor dari teman-teman dosen dari Unsik dan juga kita dari desa. Oh gitu. Selain itu berarti kan gini, kemarin ya beberapa waktu yang lalu kan saya juga berkesempatan nih ke Talonombo melihat ada pengolahan sampah jadi BBM. Bisa boleh di-spill itu program pengolahan sampah karena sekarang sampah ini kan bisa menjadi sebuah persoalan yang luar biasa. Iya, betul sekali. Sampah ini menjadi persoalan skala internasional, tidak hanya di Wonosobo tapi meluas skala internasional. Ini perlu diperhatikan. Nah, ini Desa Talonombo menariknya kita berkolaborasi dengan Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampah yang ada. Di Talonombo, pengolahan sampah ini kita mampu mengolah sampah plastik menjadi BBM setara solar dan sudah ada uji lemigas dan juga bisa digunakan untuk kendaraan mobil yang berbahan bakar diesel, terus traktor, penggilingan padi dan sebagainya ini bisa digunakan. Peralatan itu dari mana? Peralatannya dari kita kolaborasi dengan Brida Jawa Tengah. Iya betul. Nah kalau kita bicara masalah pengolahan seperti itu nggak bisa dilepaskan dari aspek ekonomis dong. Iya. Banyak mereka melakukan pengolahan tapi di tengah jalan berhenti karena nilai ekonomisnya ternyata juga nggak ada karena mungkin volumenya yang kurang. Kalau di Talonombo sendiri gimana nilai ekonomisnya? Iya, di Talonombo ini pengolahan sampah ini dari 50 kg sampah yang kita masukkan ke pirolisis ini mampu menghasilkan solar 40 sampai 45 liter. Sebentar. 50 kilogram sampah plastik itu bisa menghasilkan 45 liter BBM setara solar. Oke. Dari nilai plastiknya berapa sih modalnya biasanya kayak gitu? Plastik ini kan dari TPS 3R itu senilai Rp500. Kita nilai harga dengan Rp500 per kilo. Artinya modalnya kan sekitar 250 ya. Masih ada margin keuntungan 200.000. 200.000. Solarnya sendiri dari 40 liter itu per liternya solar itu apa istilahnya? Solar. Dari 40 liter itu per liternya berapa? 8.000.
8.000 berarti 8.000 kali 40. Masih ada selisih tadi berapa? 200 ribuan. Ketersediaan. Nah, kita bicara masalah ketersediaan Plastiknya. Ketersediaan plastiknya masih kurang sekali lah. Ini kita yang menarik di Talonombo itu kita mampu membeli sampah plastik senilai dengan nilai Rp500. Namun sampai hari ini belum ada yang menjual ke tempat kita yang dari luar desa. Tapi kalau masyarakat sudah mulai berpikir ini bukan masalah nominal, bukan masalah uang, tapi bagaimana bentuk penyelamatan lingkungan dan kita wariskan ke generasi yang akan datang. Berarti nggak setiap hari? Pengolahannya nggak setiap hari karena keterbatasan bahan baku. Kenapa nggak mencoba untuk ini, Mas? Dibuat klaster ya di beberapa desa di Talonombo itu kan diapit beberapa desa. Nah, kerjasama dengan Kades misalnya untuk mengadakan kerjasama, misalnya plastik sampah plastik itu dibawa ke Talonombo. Ya, ini menarik sekali, sudah kita sampaikan tapi sampai hari ini belum deal. Berarti dalam 1 minggu biasanya berapa produksinya? Mengolah dalam 1 minggu biasanya 1 kali. Sekali 4 kali berarti per bulan berarti masih ada selisih 800.000. Ya, masih kecil banget ya. Iya. Pembelinya dari mana? Pembelinya untuk masyarakat setempat dan juga alat-alat di TPS 3R tersebut. Penggilingan padi, yang punya traktor itu biasanya menggunakan itu. Aman, Mas, hasil itu? Sudah ada limigasnya. Aman. Oh gitu. Lah seandainya stok itu habis kan terus mangkrak enggak tuh artinya dari rumah sampahnya, dari peralatannya juga? Ya sebetulnya selama kita masih berproses berjalan pengolahan sampah, mengambil sampah dari masyarakat ini masih berjalan terus. Dan upaya kita bagaimana teman-teman ini punya tekad dan semangat karena non sewu pengurusan sampah ini sangat berat dan tidak populer. Ini jadi pengelola sampah itu kami anggap adalah pahlawan bangsa juga yang perlu kita hargai. Iya. Berapa yang terlibat di situ? Ada 3 orang setiap harinya yang mengurus pengelolaan sampah tersebut. Dan mereka digaji dari hasil dari itu? Pengelolaan sampah tersebut dan juga ada sebagian subsidi dari dana desa untuk pembelian karung dan sebagainya. Oh gitu. Seberapa urgent sih sampah di Talonombo? Mengingat Talonombo kan desa kecil yang ada di pedalaman gitu. Sampah itu sangat urgent sekali ketika kita sampah tidak dikelola itu bisa melebar sampai ke lahan-lahan pertanian yang tadinya lahan subur menjadi tidak subur, yang tadinya keindahan apalagi dengan Talonombo ini punya predikat desa wisata, desa edukasi wisata, ini kan sangat berpengaruh besar. Maka dari itu memang kesadaran masyarakat sudah tinggi untuk berpartisipasi dalam penanganan pengelolaan sampah. Nah, tadi kan sampah plastik nih yang untuk pengolahan jadi Jadi BBM. Sama sampah organik yang lain gimana pengolahannya? Ya, sampah organik juga kita olah. Sampah organik nanti biasanya per karung dibeli masyarakat senilai Rp18.000 untuk dijadikan pupuk di lahan pertanian. Gitu. Nggak ada rencana untuk membuat sebuah pengolahan terpadu, Mas. Di satu sisi sampah plastik itu dijadikan BBM, tapi di sisi lain desa mengambil alih pengelolaan sampah organik itu bisa jadi pupuk yang memiliki nilai tambah bagi petani. Ya ada, ini sudah terjadi, sudah kita lakukan, ada magot juga di Talonombo. Magot itu yang di seputaran rumah sampah itu, Berapa sih rata-rata volume sampah yang di satu bulan itu 13,6 ton. 13 ton satu desa saja. Tapi yang berhasil diolah? Yang diolah semua diolah, terus ada sebagian yang plastik memang seperti bungkus kopi, bungkus deterjen ini kan tidak bisa. Ini kita bakar selama ini. Oh begitu ya. Artinya meski Talonombo ini desa kecil, tapi persoalan sampah itu sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum nanti jadi bom waktu di situ. Betul sekali. Oke itu, Mas. Latar belakang jenengan kalau tidak salah dulu kan pernah menjadi pekerja migran ya? Oh iya, betul sekali ya. Ini berapa lama di sana terus kok tiba-tiba pulang pengen jadi kades itu? Kita dulu bekerja di luar negeri, kebetulan di negara Malaysia selama 8 tahun. Awal mula kita bekerja di sana menjadi seorang buruh biasa, potong rumput, potong kayu. Kalau di sini tata kota.
Kalau kerennya landscaping. Tapi alhamdulillah tahun ke tahun kedua saya bisa menjadi mandor, tahun ketiga supervisor, dan keempat saya sudah menjadi manajer. Kebetulan bos saya ada 4 perusahaan dan sekaligus saya menjabat di 4 perusahaan sekaligus di sana. Karena di luar negeri ini bukan masalah latar belakang pendidikan, namun etos kerja skill yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Terus kenapa pulang? Kenapa pulang? Ya, karena kita harus berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, apalagi untuk desa. Ketika Anda mengajukan diri ataupun mencalonkan diri sebagai kades ya, dukungan masyarakat saat itu seperti apa? Alhamdulillah sebelum saya mencalonkan diri banyak sekali teman-teman masyarakat yang mendukung untuk maju ikut pilihan pilkades ini, dan setelah dipertimbangkan banyak hal tadinya memang tidak ke arah situ, namun ketika banyak masyarakat yang mengajak mendukung, ya kita ikut serta dalam pemilihan kepala desa tersebut. Oke, artinya gini, kayaknya jenengan punya darah penguasa ya di Talenombo. Kalau darah penguasa kita tidak tahu. Mungkin jaring biasanya kan keturunan lurah itu ya anaknya kan jadi lurah dan lain-lain. Keturunan gitu. Orang biasa ini masih kita rahasiakan dulu karena belum waktunya. Iya ini berarti. Ada agenda tersembunyi ini kayaknya ini ya. Atau sekarang kades, besok ya jadi yang lebih tinggi dari kades gitu kan. Nah, doakan saja. Melihat situasi saat itu, hal pertaniannya kayak apa sih? Karena saya juga terlahir dari seorang buruh tani, dari petani, melihat petani masyarakat. Hari ini bagaimana kita melihat flashback tahun 2010 yang lalu, beras harga 89.000. Hari ini tahun 2024 dengan kenaikan upah dan BOP sudah naik 100%, masih harga di 12.000, 13.000. Ini kan tidak stabil. Sekarang udah 16.000 ya beras. Ya, itu sebagian baru-baru ini saja. Terus tapi kan biaya operasional kita naik tinggi juga pupuk dan sebagainya. Nah, ini kita memang komitmen membuat agroeduwisata ini untuk memperkenalkan dunia pertanian kepada masyarakat, kepada anak-anak, dan kita mempunyai template pertanian juga, itu mandiri. Kita berkolaborasi dengan Polbangtan Yogyakarta Magelang membangun template pertanian. Artinya sektor-sektor pertanian selama ke pemerintahan jenengan ini menjadi salah satu sektor yang prioritas. Prioritas malahan ya. Prioritas pertanian prioritas karena kita masyarakat desa. Kalau tingkat pendidikan warga sendiri, tingkat pendidikan masyarakat masih setara SMP. Oh gitu, mayoritas masih SMP ya. Tapi kita selalu berupaya dengan melakukan kegiatan kejar paket B dan C untuk peningkatan SDM masyarakat, dan juga pelatihan-pelatihan melalui desa, potong rambut, menjadi sopir. Ini memang hal-hal kecil, namun ketika ini berjalan manfaatnya sangat luar biasa. Dan kami juga menggandeng universitas-universitas, jadi anak-anak yang berprestasi kita kirim untuk sekolah di universitas agar bisa mengakses program beasiswa. Dari mana anggarannya kalau itu? Ya ini kita hanya komunikasi dengan universitas-universitas. Oh, tetap mencari beasiswa dari kampus-kampus itu. Selama ini sudah ada Mas yang ada. Nah, kalau pertanian itu menjadi sebuah prioritas itu. Terus bidang-bidang yang lain seperti apa? Bidang-bidang yang lain juga tetap terpenuhi, seperti pelayanan pemasangan listrik gratis ke masyarakat, bedah rumah, jamban, infrastruktur lainnya kita terlayani. Kita profesional dan juga proporsional sesuai kebutuhan yang kita perlukan di desa. Nah, tadi diceritakan ada kandang komunal, ada pisang Cavendish yang lebih bisa digenjot istilahnya untuk bisa memberikan hasil dan menaikkan branding dari desa Talenombo itu apa Mas? Ya, harapan kami itu kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, dinas terkait di atas kita, membuat produk pasca panen. Jadi setelah pasca panen ini nilai jualnya itu lebih tinggi daripada sebelum kita olah. Ini penting sekali ya. Ini pentingnya berkolaborasi antar pihak. Oke, sebentar, ketika dikatakan
pasca panen agar memiliki nilai tambah yang lebih. Selama ini mayoritas petaninya apa tanaman di sana? Ada tanaman padi, ada cabai, ada singkong, pisang, hortikultura dan sebagainya. Kalau sapi, kalau padi itu kan juga bisa dinilai tambah kan, tetap ujungnya beras juga kan? Ya, ujungnya beras, tapi upaya kita adalah bagaimana yang tadinya lahan 1 hektar itu menghasilkan 6 ton bisa mencapai 8 ton. Intensifikasi petani penanaman itu ya. Iya, cara. Tapi kayak tadi, jangan-jangan ini cuma sekedar laboratorium atau demot ini kayak pisang nih, kayak meskipun pisang Cavendish dan pasaran pisang itu kan masih banyak belum tercover semuanya. Terus ada kambing komunal seperti itu. Ini hanya sekedar laboratorium atau bisa dirancang menjadi sebuah usaha yang menghasilkan. Besar harapan kami menjadi sebuah usaha. Ketika masyarakat yang mempunyai hewan ternak serumah dengan hewan ternak bisa kita alihkan di kandang komunal. Itu pertama kesehatan dan juga lokasi bisa digunakan untuk yang lainnya. Terus yang ketiganya, ketika masyarakat ini punya kambing, pelihara kambing di kandang komunal tersebut, pulang dari sawah bisa ngarit. Artinya kepemilikan masing-masing kandang masyarakat. Komunal itu? Iya, masyarakat. Desanya menyediakan kapling. Iya, Ada berapa, Mas? Hari ini ada 30-an ekor. 30 ekor kambing. Dan itu bukan punya desa tapi punya warga. Ya, sebagian punya desa, sebagian punya warga. Harapan kami tumbuh ekonomi ketika masyarakat satu ikat rumput itu senilai 10.000, ketika 1 bulan paling tidak 300.000 mereka punya tabungan seperti itu. Pupuknya juga terintegrasi nantinya untuk pemupukan di lahan-lahan beliau. Itu maksimal kalau misalnya nanti di perjalanan waktu banyak orang ataupun petani warga desa yang tertarik untuk mengikuti pola-pola kandang komunal seperti itu, berapa daya tampungnya, Mas? Daya tampungnya sangat luas sekali, itu ribuan ekor mampu. Nanti kita bangun kecil-kecilan bertahap. Terus kunjungan-kunjungan anak sekolah yang kemarin juga kayaknya banyak banget sih, saya lihat di sosmednya kayak gitu. Apa, Mas, mereka yang dilihat? Banyak sekali kunjungan anak-anak sekolah baik dari Wonosobo, Jabodetabek dan juga Yogyakarta. Ini banyak ada yang berkunjung ke Talunombo. Mereka belajar membatik, menganyam, terus melihat ke TPS 3R pengolahan sampah tersebut dan juga belajar bercocok tanam dan pasca panen juga. Memang kayak TPS 3R itu di beberapa daerah juga belum seintensif kayak Talunombo. Betul. Ada nggak, kalau tadi kan anak-anak sekolah ya, anak sekolah mungkin lebih banyak ke tugas-tugas sekolah. Dari komunitas yang dewasa ataupun pemerintahan desa yang lain gitu, ada nggak yang melakukan kunjungan? Ada kemarin yang baru ini saja dari DLH Oku Timur Sumatera Selatan, ya, dari Bumdesma Sabta Asih di Kulon Progo Yogyakarta juga berkunjung, dari Solo kemarin juga berkunjung ke Talunombo. Dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Kebetulan kita ada website juga, website Talunombo. Apa, Mas, websitenya? Talunombo gitu. Talunombo.com. Terus ada Instagram Kim Pradesta Talunombo, dan saya juga sendiri ada Talunombo Badarudin di Instagram. Kebetulan juga kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, teman-teman media minta bantuan untuk publish kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Talunombo ini. Oh gitu. Artinya jenengan juga melihat sosmed ini menjadi suatu hal yang sekarang tidak bisa ditinggalkan untuk menyampaikan capaian-capaian di desa. Iya, sosmed ini tidak bisa ditinggalkan karena sosmed ini hari ini kebutuhan semua orang menggunakan, dan yang paling efektif adalah sosmed. Jadi peran media ini sangat penting untuk membangun sebuah desa, daerah, dan juga sebuah negara. Capaian, saya ingin tanya, capaian selama jadi kades selama 6 tahun ini seperti apa? Dari mulai awal sampai sekarang. Kalau capaian ini adalah dampak impact kegiatannya. Dampak impact kegiatan, dulu saya pernah mendapatkan Muldoko Award tahun 2021 di Wisma KLY Jakarta, menjadi sosok inspiratif di tengah pandemi. Terus kemarin 100 pembawa perubahan di majalah Sky di Bandung. Ini yang kami lakukan. Itu kategori apa? Kategori 100 pembawa perubahan, pemimpin pembawa perubahan. Kategori yang dipakai apa, Mas? Ya, 100 pemimpin yang bawa perubahan. Di antaranya apa yang mungkin bisa di-spill nih?
Ya, kita kan ada itu ada membuat mikrohidro untuk energi. Ada di Talenombo untuk energi. Terus pasca waktu itu minyak goreng mahal dan sulit, kita ajak masyarakat memproduksi minyak dari kelapa, terus mengolah produk pertanian dan sebagainya. Masih Mas berjalan. Kalau pengolahan minyak kelapa juga. Masih berjalan. Mikrohidronya di mana? Terus berapa besarannya? Mikrohidronya kecil di dekat rumah, itu kita manfaatkan sungai lah. Ini yang perlu kita tindak lanjuti, ini mikrohidro khususnya Bapeda dan lain sebagainya. Wonosobo itu ada potensi air yang luar biasa. Ini kalau misalnya saya tertarik nih, kayaknya memang ada semacam kegiatan sekarang berbasis desa kan. Kalau potensi air di Talenombo itu banyak dan digunakan mikrohidro. Untuk membangun mikrohidro berapa sih? Kita bangun itu skala kecil sekitar 13 jutaan. 13 jutaan. Airnya konstan setiap saat. Iya. Terus hasil yang didapatkan untuk bisa mengaliri di berapa rumah atau gimana? Bisa 3 rumah. Masing-masing berapa? Itu bisa menghasilkan 3.300 volt kayaknya. Oh gitu. Waktu itu kita hitung. Sekarang masih beroperasi itu. Nah, kenapa itu tidak dikembangkan lebih besar lagi? Karena keterbatasan anggaran, dan itu waktu kita membuat itu pun saya menggunakan dana pribadi, bukan anggaran dari desa. Oh bukan dana desa. Bukan. Oh gitu. Lah kan dengan Brida kan dekat. Iya. Kenapa tidak dicoba untuk diakses lagi? Karena banyak kegiatan kan, kemarin kita sudah digelontorkan program-program seperti pembuatan tusuk sate, tusuk gigi dan sebagainya, itu sudah. Terus ada inovasi jamban, inovasi perikanan, masyarakat dilatih membuat sabun dari limbah pertanian menjadi pupuk dan sebagainya. Ini sudah banyak dilakukan oleh Brida. Ini kita senantiasa komunikasi dengan Brida untuk berjejaring selanjutnya. Pelatihan yang dilakukan dan masyarakat itu menjadi pelaku ya. Apa dampaknya? Jangan hanya pelatihan aja. Enggak, kita dampaknya luar biasa sekali. Dengan adanya pelatihan tata boga, ibu-ibu memasak ketika hari ini, kebutuhan snack, kebutuhan makanan ketika ada rapat, ada kunjungan dari instansi manapun, kita order dari masyarakat setempat. Oh, pemberdayaan ya, untuk warga setempat ya. Dari desa untuk kita sendiri. Terus anak-anak muda yang kita ajari potong rambut, hari ini alhamdulillah sudah punya barbershop walaupun skala kecil di rumah, tapi setidaknya ketika kita berpikir ada 3 orang yang dipotong rambutnya senilai 10.000 kan 30.000 per hari, ada pendapatan seperti itu. Kalau potensi ekonomi di Talenombo ini meningkat, terus bagaimana dengan tingkat urbanisasi? Ya, tingkat urbanisasi tetap tidak bisa dibendung. Ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh instansi lebih tinggi, dalam artian pembatasan lahan-lahan subur, lahan pertanian untuk menjadi pemukiman, dan tata ruang ini perlu diperhatikan. Enggak, secara angka untuk urbanisasi warga Talenombo tinggi juga? Enggak begitu. Enggak begitu. Kebanyakan mereka usia berapa, Mas? Usia produktif itu usia sekitar banyaknya 40-an tahun. Oh gitu. 50. Yang generasi muda 25-an tahunnya terbatas. Oke, ini kan upaya jenengan selaku Kades untuk bisa menciptakan kesejahteraan di lingkungan desa di mana jenengan mimpin itu kan. Tantangannya apa yang sekarang dihadapi? Tantangannya ya, kemajuan teknologi itu menjadi sebuah tantangan. Ketika masyarakat yang tidak bisa kita sangka-sangka, tidak kita duga, ada yang mengenal dengan kemudian akses teknologi ini, ya judi online dan sebagainya. Ini kan menjadi riskan, minum-minuman dan sebagainya. Ini perlu adanya pendekatan emosional kita dengan teman-teman ini. Lantas solusi penanggulangannya seperti apa yang jenengan lakukan? Penanggulangannya kita melalui kegiatan pengajian kita sampaikan bahaya hal-hal tersebut, anak-anak sekolah, bullying dan sebagainya, kita sampaikan bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat. Kita menggandeng tokoh masyarakat setempat. Oh gitu. Mas masih tertarik dengan pertanian tadi. Hasil pertanian itu sekarang gimana? Misalnya tadi jenengan bilang bahwa kalau dulu
1 hektar padi menghasilkan sekian. Tapi sekarang mungkin ada peningkatan. Bagaimana kondisi mungkin baik dari petani padi ataupun petani hortikultura yang lain. Nah ini kan kita ajak gandeng universitas untuk ikut serta berpikir dalam sektor pertanian ini untuk peningkatan hasil, pencegahan hama. Jadi harapan kami dengan adanya kegiatan kita berkolaborasi dengan banyak pihak ini membantu peningkatan produktivitas di lahan pertanian masyarakat. Oke, itu untuk peningkatan produktivitas. Tapi bagaimana dengan pasar? Produktivitas banyak ketika harga pasar itu amblek juga repot juga kan. Nah, sekarang bagaimana? Ya, untuk ini kita lakukan ada kerjasama maklun dengan seperti pengolah kopi dan sebagainya. Kita nanti jadi bubuk kopi dengan biji kopi yang kita setorkan nanti sudah keluar dengan biji kopi nanti. Memang ada kopi di Talenobo? Ada sebagian. Jenis apa? Robusta. Terus berapa luasan? Ada luasan sekitar 6 hektaran lah. Itu punya masyarakat ya. Terus proses pengolahannya juga selama ini mereka jual dalam bentuk biji, tapi kita maklunkan dengan orang, terus nanti setelah pulang nanti sudah berbentuk serbuk kopi dan kita kemas, kita jual di Talenobo. Oke. Nah, jenengan memimpin dengan pola baru nih. Banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah terprediksi oleh warga sebelumnya. Nggak ada nih warga yang mungkin membayangkan desanya mau punya Joglo Soekarno, terus desanya yang agak jauh dari kota akan banyak orang datang gitu. Ada nggak sih sebetulnya tantangan ataupun ya kan saya yakin nggak mungkin semuanya masyarakat itu setuju gitu kan Mas. Ya kita ajak komunikasi masyarakat, kita paparkan harapan dan impian kita. Pada masa itu kita membangun Joglo Soekarno, membangun jalan usaha tani itu sulit. Dalam artian masyarakat belum tahu seperti apa sih yang akan dilakukan seorang kepala desa. Pada itu hal terkecil saja kita membangun jalan usaha tani, ada masyarakat yang tidak mengizinkan akses jalan itu kita bangun. Alasannya kenapa? Karena melalui tanah beliau. Gitu. Tapi setelah ada pendekatan, hari ini alhamdulillah semua yang mau dilalui jalan-jalan usaha tani ini, masyarakat malah yang meminta. Ngon aku kok urung dibangun, gonyong urung dibangun lagi. Hari ini menjadi kesemangatan kita bersama untuk lebih cepat membangun jalan-jalan usaha tani yang ada. Dan Joglo Soekarno ini banyak sekali manfaatnya. Kunjungan hari ini sekitar 2.000-3.000-an siswa. Mereka bayar enggak sih? Bayar tapi dengan nilai yang ekonomis sekali. Nah ya, ketika para pengunjung itu bayar berarti kan ada pemasukan. Itu untuk siapa? Untuk pengelola dan juga nanti untuk kebutuhan-kebutuhan desa. Oke. Trickle down efeknya apa aja? Efeknya dari finansial itu jelas dari kunjungan itu apa aja? Ya pelaku UMKM yang tadinya punya olahan makanan terserap, yang punya kerajinan juga terserap, batik, terus tas, anyaman tersebut, terus ada lukisan-lukisan juga terserap oleh pengunjung tersebut. Rumah-rumah warga yang tadinya kosong, tidak berpenghuni ataupun kamarnya ada kosong, ini bisa digunakan menjadi homestay, rumah singgah sementara. Siapa yang mau nginep di Talenobo kan? Banyak. Jenengan terus apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Homestay di sana apa yang dilihat? Kita bukan menawarkan sebuah alam ataupun keindahan, bukan. Kita program yang perlu didasari adalah kita menawarkan program edukasi, pendidikan di sektor pertanian, pendidikan pengolahan sampah, pendidikan berkarya. Berapa lama ini kan artinya saya kok pernah ingat ya di sebuah desa di Nusa Tenggara Barat. Desanya juga nggak beda jauh lah dengan Talenobo kayak gitu kan. Pelosok-pelosok gitulah. Iya, dan tidak ada keistimewaan kan, nggak ada objek wisata. Tapi karena mungkin beberapa warganya tuh mereka bisa menjual dalam tanda kutip lewat sosmed. Mereka hanya menjual ini loh, pengajian. Iya. Jadi banyak orang turis-turis yang pengen penasaran kehidupan malam di desa itu seperti apa. Mungkin sama juga dengan di Talenobo kan, nggak ada nih objek wisata di Talenobo. Nggak ada. Kita mungkin lebih menjual seperti itu. Terus apa yang dijual gitu loh? Ya tadi itu. Berapa lama mereka
tinggal di sana? Ada yang 3 hari 2 malam menginap anak-anak itu. Nanti anak-anak itu datang ke sawah, menanam padi, membajak, memanen, ikut serta dengan petani. Nanti makan di sawah. Ini suatu hal yang menarik bagi orang perkotaan, karena orang perkotaan itu tidak pernah mengalami hal-hal sekecil ini. Ini menarik ketika kita sama juga kita orang pedesaan melihat bangunan tinggi, lampu-lampu kota gitu ya. Melihat underpass, terus flyover itu piye cara bangunnya, prigim bangunnya. Nah ini sama halnya kita menarik opini anak-anak ini ke desa. Per paket berapa itu Pak Kades? Per paket ada yang kalau sekali datang hanya sekedar pagi itu ada 40.000, nanti kain batiknya bisa dibawa pulang. Oh di situ ada ada apanya? Batik di tempat itu ya? Batik di tempat ada, mencanting, terus menggambar pola itu sesuai keinginan anak-anak juga bisa. Itu di level mana? TK, SD? TK, SD, SMP, SMA, bahkan orang tua pun. Itu yang lokal ya? Tapi yang mereka nginep kan nggak mungkin orang Wonosobo. Iya. Nah berapa paketnya kalau mereka yang nginep? Kalau yang nginep itu di 180-an ribu. Apa yang mereka dapatkan? Semalam? Nginep 2 malam. 2 malam. Makan makanan tradisional. Ya, kita makanan desa ya. Makanan desa, terus membatik, melihat TPS 3R, mandi di kolam renang, terus menangkap ikan di sawah, bercocok tanam dan sebagainya itu. Bersepeda. Ini menarik sekali. Nah sekarang ketersediaan sarprasnya sudah mumpuni belum? Kalau misalnya sungai, kan harus gitu. Ya ada, namun ketersediaan sarpras itu masih sangat minim. Tapi upaya kita adalah seminim mungkin, tapi bisa kita berikan yang terbaik kepada pengunjung. Ada ini mulai kapan program itu dibuat? Kita sejak tahun 2022 ini mulai ramai kunjungan. Terjauh dari mana? Yang terjauh? Kemarin dari Oku Timur. Nginep itu ya? Enggak nginep itu. Terus dari SD Alam Cikeas Bogor dekat Pak SBY, SMP Kebun Tumbuh Depok, dan Sudin Pertamanan Jakarta juga datang ke kita. Artinya kan apa yang dilakukan sudah mulai dikenal? Iya, berkat teman-teman media ini kita dikenal banyak orang. Terus warga dapat penghasilan itu masuk ke warga semua atau juga ada yang ke Pemdes? Sebagian ada yang ke Pemdes, sebagian ada yang desa, di mana masyarakat yang mempunyai produk-produk itu ya nanti mereka mendapatkan penghasilan, yang mempunyai rumah untuk tinggal sementara itu juga mendapatkan penghasilan. Ke depan apa yang mau ditingkatkan lagi dari ketika misalnya gini, banyak orang datang tapi tidak ada inovasi kan mungkin juga bosan kan, apa yang mau ditingkatkan lagi? Yang kita harapkan, kita hari ini sedang berkomunikasi dengan Kementerian Agama dan PBNU akan membangun perpustakaan kitab. Perpustakaan kitab piye gitu kemana? Ini perpustakaan kitab dan juga miniatur Ka'bah, di mana perpustakaan kitab ini nantinya menjadi pusat literasi bagi anak-anak sekolah, mahasiswa, mahasiswi, dan juga ketika orang dewasa menjadi pusat kegiatan basul masail, permasalahan hukum. Nanti bisa di Talonombo. Nah ini miniatur Ka'bah juga untuk kegiatan belajar manasik bagi anak-anak sekolah dan juga orang tua. Kenapa? Kita Wonosobo ini dengan mayoritas Islam dan banyak sekali orang yang umroh, haji dan sebagainya, namun tidak terwadai di luar daerah ini kan perputaran uang yang sangat disayangkan sekali. Maka dari itu Talonombo hadir untuk mengambil peluang yang ada. Udah mulai atau masih dalam bentuk konsep? Ini baru konsep dan kita komunikasikan dengan PBNU. Harapannya nanti Kementerian Agama turun ke Talonombo rawuh beliau. Kenapa tertarik garap itu? Karena ini adalah tema presiden, itu adalah Indonesia Emas di tahun 2045. Tapi jangan sampai kita lalai dengan tema Indonesia Emas di tahun 2045. Kita harus juga mempersiapkan akhlak-akhlak dari desa. Oh gitu. Lah Mas, lompatan jenengan, visi jenengan itu kan bisa jadi jauh dibandingkan warga-warga desa yang lain gitu kan. Mungkin ada terjadi gagah budaya enggak sih ketika seorang Badarudin itu jadi kades? Ya adalah jelas, karena kebetulan basic saya dulunya memang bekerja di luar negeri. Saya ikut perusahaan Cina, jadi saya biasa berlari bekerjanya. Nah itu etosnya kan di situ ya. Berlari kerja, selain menjadi kepala desa, saya juga banyak pekerjaan yang saya tangani. Saya peternak bebek petelur, mempunyai toko jualan kecil-kecilan. Kadang saya di sela-sela waktu pagi jualan
antar kasur, almari dan sebagainya. Saya masih sempat kayak gitu kades nganterin COD itu gitu. adalah pokok bagi saya. Oh malah pokok. Berarti gaji kades ini sampingan. Diminum dulu ya, seperti itulah kita. Ya, kerja itu memanfaatkan waktu selagi kita masih sempat seperti itu. Dan jangan gengsi, apalagi hari ini kita tuntutan gaya hidup itu sangat tinggi sekali, kebutuhan senantiasa meningkat, tapi pendapatan masih stagnan. Ini yang perlu diperhatikan kita bersama. Emang gaji kades nggak terlalu besar apa sekarang? Untuk gaji kades 4.350.000, kalau yang 4 juta itu 132.000 ya. Saya rasa 4 juta terus tiap hari ada kondangan, khususnya terus ya. Makanya kalau tidak melakukan usaha-usaha sendiri ya repot juga ya. Betul. Dana desanya berapa sih? Dana desa tahun ini 880. Oh nggak sampai 1 M? Nggak sampai karena desa kita kecil ya. Jumlah penduduknya sedikit. Ini ya kalau misalnya teman-teman tahu bahwa kalau masuk di desa Talonombo begitu masuk jembatan itu kan desa Petigaan ya. Itu ada pelang nama dengan 3 bahasa. Iya betul. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab kalau tidak salah. Kok punya pemikiran seperti itu loh? Ini kan untuk mengedukasi masyarakat, juga untuk membumikan bahasa Jawa dan juga bahasa Arab Pegon. Di mana dulu nenek moyang kita kan Talonombo itu terkenal santri, banyak pondok-pondok pesantren biar agar hidup kembali. Talonombo banyak santri, banyak pesantren. Banyak. Maksud sih? Iya. Saya malah belum tahu. Saya tahu di sebelahnya kayak siapa? Dulu Asmoro Sufi ya. Itu kan ada peninggalan di Bendosari. Kita ada juga pondok-pondok pesantren. Oh gitu. Itu mau dikembalikan. Setidaknya kelihatan Islamnya gitu ya. Betul sekali. Untuk media belajar bagi masyarakat luas. Terus mereka sudah bisa baca belum? Jangan-jangan hanya baca tulisan Indonesianya aja, Latinnya aja gitu kan. Sudah, kalau masyarakat Talonombo sudah bisa membaca. Kita upaya peningkatan UMKM. Di sektor UMKM ini banyak sekali kita serap produk-produk masyarakat seperti yang memproduksi susu kedelai. Kita bagikan ke anak-anak sekolah yang ada di Talonombo ini untuk pemenuhan gizi. Ini sebelum Nun Sewu program makan gizi itu kita sudah melaksanakan. Di tahun 2023 kemarin kita juga sudah menyiarkan. Ini menarik loh di Talonombo. Perlu kita tahu semua bahwa di Talonombo kita setiap jam 9.30 sampai jam 10 pagi kita mengumandangkan lagu-lagu kebangsaan sebelum Pak Erick Thohir menyampaikan sebentar. Jam 9.30 sampai jam 10 mendengarkan atau menyanyikan, mengumandangkan di mana? Di balai desa dengan corong speaker yang bisa didengar banyak masyarakat. Ini untuk menumbuhkan jiwa patriotik kita terhadap. Sudah berapa lama? Sudah sejak tahun 2022 yang lalu. Terus tanggapan dari masyarakat orang berbagi gitu mas? Iya bagus lah. Pertama kalau ada pengajian kadang ganggu apa dan sebagainya, tapi setelah ini anak-anak menjiwai. Jam segitu apa anak-anak terganggu kan? Kan anak dekat-dekat sekolah ada dengar waktu istirahat dan sebagainya. Masyarakat lalu lalang juga mendengarkannya itu. Ini penting sekali untuk memupuk jiwa nasionalisme itu ya. Betul. Oh gitu. Peningkatan ekonomi. Selain itu kita berkolaborasi dengan BRI cabang Sapuran. Masyarakat kami kita data yang pelaku usaha, kita komunikasikan dengan Kepala Kantor Cabang Sapuran untuk mengakses KUR. Jadi desa hadir memberi dukungan kepada masyarakat untuk mengakses program-program pemerintah melalui Bank BRI tersebut. Oke, tadi pertanian itu sebagai sebuah pendapatan warga. Kemudian ada UMKM batik. UMKM apalagi sebetulnya yang banyak di Talonombo? Hari ini ada pengrajin tas anyaman. Bahan bakunya dari mana? Dari jali itu sejenis. Jali itu sejenis plastik. Bagus. Nanti bisa. Memang produksi di situ. Produksi dengan harga jual 30.000 sampai 50.000. Tergantung motif ini untuk tempat tisu juga box tisu dan sebagainya. Pokoknya kita selalu berinovasi menjawab kebutuhan masyarakat luas. Kalau ya kuliner makanan gitu juga belum banyak. Ada membuat ayam geprek, terus pengolahan singkong, pengolahan pisang tadi, terus ada pengolahan brambang goreng
dan makanan-makanan khas desa Talonombo ini kita bantu. Saya menggunakan status WhatsApp saya, status WhatsApp istri saya, kita saling membantu untuk sebagai etalase promosi. Etalase promosi ke masyarakat luas. Kenapa nggak buat sebuah etalase sebagai tempat pameran? Ketika sekarang banyak pengunjung dia. Oh ya, ada. Sudah di Balai Desa itu sudah ada. Di Balai Desa sudah ada etalase produk-produk dari masyarakat. Ketika pengunjung datang bisa melihat dan juga langsung bisa membelinya. Sampai dapat ide-ide nyeleneh itu dari mana sih, Mas? Kita dari tadi tak mati kok nyeleneh kabeh dari mana gitu loh. Ya mungkin. Enggak sih pendidikannya apa? Saya pendidikan dulu STMPN Purworejo. Oh gitu. Artinya tahun kan 2006. Artinya pendidikan kan tidak enggak linear. Kenapa saya tanya kan tadi biasanya kan naik pendidikannya tinggi, misalnya S1 itu kan. Wajar lah ketika memiliki ide-ide dan gagasan yang out of the box. Sementara jenengan kan STM, tapi lebih matang di dunia kehidupan yang sesungguhnya kan. Karena kita mungkin dulunya itu berjalan dari bawah sampai karir puncak itu waktu kita bekerja di luar negeri itu banyak tekanan dan perlu kita pikirkan. Jadi kita harus senantiasa berinovasi, kurang terus seperti itu. Banyaknya hal yang sudah jenengan dapatkan, yang sudah ada garap sekarang ini, masih ada nggak ide-ide lain? Banyak sekali ya idenya. Banyak ini. Roadmap-nya kita ingin tahu roadmap-nya itu seperti apa sehingga ada bayangan. Talonombo, saya pikir jenengan nggak hanya cuma satu periode dong, paling tidak di 2 periode atau 3 periode, setelah itu KD Dewan dan lain-lain itu. Roadmap-nya seperti apa? Iya, banyak kegiatan yang kita nantikan dan juga akan kita laksanakan, tapi karena keterbatasan anggarannya kita berjalan seadanya. Blueprint-nya dulu deh, kita kesampingkan anggaran. Ada nanti ada membuat kafe, membuat guest house di persawahan yang mana nanti kita tawarkan di aplikasi Airbnb yang dimana Airbnb ini adalah turis-turis asing yang melihat dan juga menggunakan paket tersebut. Nah, itu kan kayak yang tadi kita bahas, ada sebuah desa di Nusa Tenggara itu kan. Iya, kembali ke situ, arahnya ke situ, bukan lokal tapi skala internasional. Kita bicara tidak hanya lokal tapi nasional dan internasional. Oke. Lah terus sekarang desa itu sudah mengalami perubahan belum ketika banyak dana-dana desa dikucurkan, bantuan-bantuan dikucurkan. Pertama perubahan fisik jelas ya. Tapi dari sisi culture masyarakatnya perubahannya seperti apa? Perubahan masyarakatnya lebih maju dalam berpikir, dalam berkreativitas dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut yang menggunakan anggaran dana desa tersebut. Ketika masyarakat itu berpikir lebih maju, artinya ada nilai-nilai lokal yang terkikis dong, Mas? Ya ada, tapi juga kita lindungi bersama dalam. Kayak apa? Nah, kita ingin tahu. Saya masih membayangkan desa itu desa yang dulu. Ketika mungkin menjelang maghrib itu banyak anak-anak muda ngaji, suasananya suasana betul-betul suasana religius gitu kan. Tapi sekarang kan jarang, udah ada HP, ada apa gitu. Iya, nah, Talonombo seperti apa? Ya, Talonombo ini untuk mengurangi kegiatan handphone ini, kita adakan permainan-permainan tradisional dengan adanya kolam renang di area Joglo Soekarno ini untuk mengurangi kegunaan gadget. Jangan-jangan yang renang itu yang mereka nggak punya HP? Semua hampir punya HP. Menariknya juga kita ada perpustakaan desa. Kita support wifi juga untuk anak-anak. Jadi ketika anak-anak datang ke perpustakaan kita bisa mengontrol kegiatan apa yang dilakukan dalam penggunaan handphone tersebut. Oke. Kolam renang itu kayaknya belum lama ya? Baru ini baru jadi. Terus yang penggunanya dari mana aja? Penggunanya ya setiap orang-orang pengunjung tersebut itu ada HTM-nya. Terus tapi kalau untuk masyarakat gratis. Karena dari desa untuk masyarakat. Oh gitu. Targetnya Mas untuk ke depan 5 tahun mungkin atau di periode kedua lah. Itu mau seperti apa sih? Mungkin tingkat pendidikan, capaian pendapat kesejahteraan dari warga. Ya, capaian pendapatan warga masyarakat itu harapan kami tinggi. Sekarang berapa sih? Ya masih kecil ya. Kalau masyarakat untuk pendapatan keseharian ini masih tergolong kecil. Apalagi kita hari ini generasi ketiga. Dalam artian mbah,
bapak, terus kita ini kan generasi ketiga, jadi kepemilikan aset itu semakin menurun, kecil ya, semakin kecil semakin menurun, rumah dan sebagainya. Tantangan kami adalah keluarga baru di mana mereka belum punya rumah, pekerjaan belum stabil, ini yang jadi PR kami. Ya, dengan adanya pelatihan ini, harapan kami untuk peningkatan produktivitas masyarakat. Oke, kalau diperbandingkan antara warga usia yang sudah tua dengan usia produktif, adalah generasi di bawah 40 itu lebih banyak yang mana? Di bawah 40 banyak. Di bawah 40. Artinya ketika di bawah 40 otomatis penyusunan kebijakannya mesti berbeda dong dengan mereka yang tinggi. Berbeda. Nah, kebijakan seperti apa yang jenengan lakukan? Kebijakannya ya kita melalui Musren Bangdes, terus musyawarah, gendu-gendu rasa, kita tidak terlalu formal dimanapun di pengajian dan sebagainya, kita menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Tapi kebanyakan masyarakat itu adalah pembangunan fisik. Mintanya masih ke fisik ya. Tapi kalau kita kan program jangka panjang kan tidak serta-merta bisa dinikmati. Tapi alhamdulillah dengan pembangunan area Joglo wisata, Joglo Soekarno Agro Edu Wisata ini banyak sekali kunjungan dan ini dampaknya luar biasa. Kita adakan event-event penerbangan lampion, live musik, terus fashion show untuk memperkenalkan batik ke halayak umum. Ini luar biasa sekali antusiasme masyarakat. Terus pendekatan yang jenengan lakukan, artinya begini, ketika jenengan jadi kades sebagai leader utama di desa, mesti ada kan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan. Jenengan lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan informal atau pendekatan-pendekatan personal yang formal? Informal kebanyakannya. Formal kita lakukan melalui teman-teman perangkat desa. Informalnya, yang non formalnya kita sering berkunjung. Model kayak sonjo, jagongan kayak gitu. Ataupun saya berkunjung ke rumah-rumah warga sambil pagi-pagi minum teh, sarapan kadang di rumah warga. Dan itu lebih efektif ya ketika warga dikunjungi Pak Lurahnya gitu ya. Gitu ya. Nah, anak mudanya, saya tertarik. Anak mudanya sekarang kan cenderung cuek nih, apalagi anak muda di kota. Bagaimana anak muda di Talonombo? Anak muda kita libatkan di pengelolaan sampah, terus di pengelolaan. Cuma 3. Iya, tapi lain-lainnya kan ada pengurus-pengurusnya di Bamsimas, terus ada di pengelolaan Joglo ini, Agro Edu Wisata ini. Ketika ada kunjungan mereka terlibat menjual kopi, menjual olahan makanan di situ, menjaga kebersihannya dan juga membuat video-video pendek tentang kegiatan kunjungan dan juga lain sebagainya di situ. Nah, itu optimalisasi anak-anak muda dengan media berarti terus berjalan itu ya. Kita berkolaborasi dengan teman-teman media untuk peningkatan SDM anak-anak tersebut. Kebanyakan kalau anak-anak mudanya lulus SMA atau masih SMP ya? SMP dan SMA hari ini. Iya. Apa yang menjadi harapan dari jenengan sebagai kades biar Talonombo ke depan itu bisa lebih berjalan sesuai keinginan jenengan? Iya. Keinginan kami adalah anak-anak muda-mudi ini ikut belajar pendidikan lah, minimum paling tidak SMP atau mengakses S1 untuk peningkatan SDM, sehingga ketika masyarakat nanti sudah ada pendidikan, insya Allah akan lebih mudah dalam menggapai cita-citanya. Dan ini banyak kita lakukan kolaborasi antar berbagai pihak agar permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu tidak kita pikirkan sendiri, namun banyak orang yang menyengkuyung mencari solusi ini untuk kemajuan desa. Oh gitu. Lah Mas Badar, ada gap banget gak sih? Kalau kita ngomong kita ngomong gitu. Tapi kan warga jenengan mungkin juga aduh Pak Kades kok melakukan banter banget. Terus idenya di awang-awang banget gitu, mensimpelkan itu seperti apa gitu kan? Oke, gagasan boleh besar, tapi kan itu bisa dituangkan dalam ide-ide yang sederhana. Kita buktikan dengan pelaksanaan. Ide-ide ini sambil kita buktikan dengan pelaksanaan, nanti akan terjawab semuanya. Karena jangan sampai bahwa ide besar itu hanya dimiliki oleh PMDS, tapi masyarakat merasa itu bukan bagian dari punya kita lah, gitu kan. Itu kita sampaikan, itu kita libatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan desa. Jadi mereka
memiliki dan mempunyai ide-ide gagasan juga disampaikan kepada kita semua. Kita terbuka umum, baik di desa, di luar desa, semua pihak kita terima agar memberikan saran-sarannya. Itu bagaimana jenengan merangkul warga desa ya. Terus bagaimana sekarang jenengan kan punya teamwork nih, perangkat desa, terus BPD dan lain PA itu nanti. Kita merangkul anak-anak muda itu, kita komunikasi dengan anak muda, terus ajak ketika ada pengajian, ansor, selapanan dan sebagainya, kumpul-kumpul, kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan dan impian desa yang akan kita capai, mereka ikut serta berpartisipasi. Terus untuk teman-teman universitas ini kita menyurati di universitas permasalahan yang ada di desa, mereka juga biar ikut memikirkan, mencarikan solusi. Oh, artinya sekarang masih dalam bentuk ini ya, membuat jejaring terus ya. Jejaring terus itu penting sekali ya. Dia cukup waktunya. Wah, lah kok udah kerasa gitu terus. Gitu loh bro, kita ngobrol kayak gini gak terasa. Terima kasih ya kehadirannya, tapi kita banyak kok ilmu yang kita dapatkan, dan saya jujur lihat perkembangan Talonombo ini luar biasa. Dari saya mengenal Talonombo itu hampir mungkin di periode-periode yang lalu kan, karena teman-teman Karang Taruna sana juga maju saat itu dan menjadi juara di provinsi ya, meskipun juara keberapa tapi tidak jangan bagus, dan setelah itu agak vakum gitu kan. Dan sekarang di tangan jenengan yang masih usianya berapa? 37 tahun. 37 tahun, masih muda banget kan. Udah punya anak berapa Mas? 1 alhamdulillah. Baru 1 ya? Iya. Oke. Begitu, terima kasih kehadirannya. Nanti mungkin suatu saat kita kunjung ke sana deh. Siap. Terima kasih untuk Citra FM. Kita Lintas Topik bro. Lintas Topik. Kita bersama-sama Lintas Topik, Citra FM, Purnama Sidi yang sudah memfasilitasi untuk podcast pada kesempatan hari ini, dan seluruh pendengar pemirsa yang dimanapun berada, kami harapkan ayo kita kunjungi rawuh ke Talonombo untuk melihat yang tadi kita sampaikan. Di Talonombo banyak sekali hal yang perlu kita lihat bersama. Oke, thank you Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa Lintas Topik. Ternyata bahwa inovasi ataupun gagasan baru itu tidak selamanya ada di kota. Di desa pun ketika seorang leader yang memiliki kapabilitas bagus, dia bisa menciptakan inovasi yang endingnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian ya bincang-bincang kita pada siang hari ini, dan waktu selanjutnya saya berikan ke Ricky dan Dea. Ya demikian Lintas Topik hari ini bersama Kepala Desa Talonombo ya. Ada Bapak Badarudin ya Dea ya. Wah menarik sekali ternyata ya. Desa tapi bisa banyak inovasi begitu, dan sering juga dikunjungi sama desa-desa lain, bahkan sampai ke luar pulau. Oke. Iya, dan ini juga biasa. Targetnya bisa ke mancanegara gitu tadi promonya. Wah, luar biasa banget sih. Bisa jadi nanti dari Amerika ke sini gitu kan. Boleh mampir ya yang belum pernah ke Talonombo ya. Oke, menarik sekali sih Riki juga tadi mengikuti, dan tentunya untuk Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan para pemirsa Lintas YouTube Lintas Topik ya. Ya, dan kita akhiri ya dia ya. Ya, dia mohon pamit, dan jangan lupa selalu dengerin Lintas Topik di setiap hari Selasa dan hari Jumat di pukul 3 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas Topik, untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.